Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada tanggal 5 April 2021, yaitu perayaan kedua Paskah. Di bawah terang topik, bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Perikop ini adalah Mazmur Madah berisi pujian kepada Yahweh, satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan dunia di mana Israel hidup. Referennya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang terus diulang setiap ayat menunjukkan bahwa seorang pembicara dan kor menyanyikan Mazmur ini secara antifonal. Kasih setia adalah kesetiaan Allah akan sumpahnya kepada Israel. Bersyukur dalam ayat 1-3 dan 26 adalah mewartakan apa yang telah dilakukan Allah. Dalam satu perikop ini karya Allah dinyatakan secara menyeluruh. Namun setidaknya ada dua bahagian, yaitu penciptaan ayat 4-9, karya penebusan ayat 10-22. Sedangkan ayat 23-25 adalah pengulangan karya Allah yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan seluruh perikop ini disimpulkan pada ayat 26 sebagai dasar penyembahan manusia kepada Allah pencipta segala sesuatu. Seluruh isi perikop ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan Allah dan merupakan sebuah proses. Allah membangun bagi manusia dengan mengatur bumi dan langit, dan membentuk masyarakat itu sendiri dengan membebaskan umatnya dari Fir'aun dan memberikan tanah kepada mereka. Tuhan sendiri yang membuat Israel menjadi sebuah bangsa dengan selalu memerdekakan mereka dari musuh-musuhnya dan memberi mereka hasil tanah. Nats kita pada saat ini adalah pemujian kepada Allah sebab Ia yang telah menjadikan segala sesuatunya. Namun dengan sebuah singgungan akan apa yang Allah lakukan terhadap Mesir, di mana tulah ke-10 terjadi di tanah perbudakan. Perikop ini dimulai dari ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan sebuah alasan bahwa Tuhan itu baik. Alasan kebaikan Tuhan ini kemudian dijelaskan kembali melalui pengulangan, bahwa kasih setianya tidak akan berkesudahan
dan untuk selama-lamanya. Penyataan ini nampaknya memberikan kesan bahwa pemazmur sedikit pun tidak meragukan Tuhan. Sebab dengan menyatakan kasih untuk selama-lamanya, artinya pemazmur memahami, sekalipun Allah menghukum umatnya, itu semua dalam rangka kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dengan membuat alasan untuk memuji Tuhan sebagai pengulangan yang dinyanyikan oleh umat, pemazmur ingin mengajak seluruh umat agar tidak meragukan kebaikan Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Yang pertama, pujian ditujukan kepada alamat Allah yang jelas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan bangsa Semit mengenal banyak ilah dari berbagai bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa. Sedikit besarnya mereka mengenal dewa-dewa tersebut. Kata Tuhan dan Allah disebutkan secara umum oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Namun bangsa Israel mengenal Tuhan yang kuasa dan Allah yang esa yang mereka sebut dengan Yahweh. Itu sebabnya ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan itu dinyatakan oleh pemazmur. Maka pemazmur melanjutkan dengan alamat Allah yang dimaksud, yaitu Tuhan dan segala Tuhan dan Allah dari segala Allah. Dalam zaman yang berkembang saat ini, kita menyadari bahwa kita selalu disuguhi oleh berbagai informasi yang serba cepat. Kemudahan-kemudahan diwartakan secara instan. Bahkan apa yang dahulu kita anggap mustahil, kini dapat terjadi. Yang dahulu dilarang, kini seolah-olah tidak lagi dilarang. Dengan berbagai kemudahan tersebut, banyak peluang yang datang sehingga kita meninggalkan Allah. Maka ketika kita berbicara tentang Tuhan atau Allah, perlu diperjelas kembali, Tuhan yang mana? Allah yang mana? Jika kita mengatakan bahwa Tuhan semua agama itu sama, tetapi iman Kristen ternyata berkata tidak. Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita panggil Bapa. Dan satu-satunya jalan adalah hanya melalui Yesus Kristus. Sebab dialah satu-satunya imam yang mempersembahkan dirinya sebagai korban perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan berita tentang Yesus, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya diceritakan oleh Alkitab yang menjadi saksi seluruh pelayanan Yesus. Dan semua itu diwartakan di gereja, bukan di tempat ibadah lain. Sebagai umat beriman, maka perintah Tuhan yang pertama dan kedua harus jelas dilaksanakan. Sebagai tanda bahwa Allah kita yang paling utama dan terutama, maka jelaslah umat Tuhan harus mengutamakan perintah Tuhan yang keempat, bukan menjadikan ibadah sebagai suatu pilihan, tetapi ibadah haruslah menjadi nomor satu. Sebab itulah rasa syukur kita kepada Dia yang telah membebaskan kita dari dosa. Yang kedua, Tuhan kita menyediakan apa yang kita perlukan. Jika kita kembali pada proses penciptaan, kita akan mengetahui betapa berhikmatnya Tuhan kita. Ia terlebih dahulu menjadikan segala sesuatunya, dan pada hari terakhir Ia menjadikan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dibutuhkan manusia terlebih dahulu disediakan agar manusia tersebut tidak berkekurangan dalam hidupnya. Tetapi bukan hanya itu. Menariknya, Ia menjadikan manusia seturut dan segambar dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah memberikan apa yang Ia ciptakan dan menyerahkannya kepada manusia agar manusia itu mengusahakan serta melestarikannya sama seperti Allah lakukan. Lihat bagaimana Allah melestarikan kehidupan ciptaannya. Bukan hanya sebatas ciptaan, Ia juga menuntun, memberikan makan, bahkan yang paling besar
Ia berkorban untuk ciptaannya. Ia memberikan matahari sebagai sumber energi. Ia memberikan bulan dan bintang sebagai sumber terang. Hal ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Pada siang hari, Allah menyertai mereka dengan tiang awan, dan malam hari Allah menyertai mereka dengan tiang api. Demikianlah penyertaan Allah sebagaimana yang dituturkan oleh Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Allah mana yang mampu berkorban untuk keperluan ciptaannya? Bukankah Allah lain menuntut sebuah korban dan persembahan yang begitu besar kepada manusia? Tetapi Allah kita adalah Allah yang Ia sendiri berkorban demi kelestarian dan kehidupan ciptaannya. Jika semua telah disediakan, bahkan Ia telah membebaskan kita dari dosa, mengapa kita berpaling pada ilah-ilah lain? Yang ketiga, setialah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Beriman kepada Tuhan haruslah disertai dengan kesetiaan. Tanpa kesetiaan, iman kita akan terombang-ambing. Tidak dapat dipungkiri jika kehidupan kita selaku manusia akan terus silih berganti. Terkadang suka, terkadang duka. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan beralih kepada ilah lain ketika duka, atau meninggalkan Tuhan ketika suka. Baik atau tidak baik waktunya, haruslah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Jika Tuhan pernah menolong bangsa Israel agar hidupnya terbebas dari perbudakan Mesir, maka Ia pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Lihat bagaimana kematian anak sulung di Mesir telah memberikan akses bagi bangsa Israel untuk pergi dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Demikian jugalah melalui kematian Yesus Kristus kita telah diberikan akses untuk berjalan bersama-sama menuju tanah perjanjian yang baru. Tetapi perlu kesetiaan di tengah jalan. Banyak dari bangsa Israel yang tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan hanya karena mereka berdosa di tengah jalan. Mereka bersungut-sungut, bahkan tidak menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Hal yang sama pun berlaku kepada kita. Kesetiaan itulah yang nantinya akan memberikan akses bagi kita sehingga kaki kita menapak di tanah perjanjian. Allah telah membuka jalan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Maka berjalanlah dalam syukur dan kesetiaan kepadanya. Amin.